warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini saya buat sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Baik, langsung saja. Pengertian dari keunggulan komparatif adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga akan memiliki nilai tukar atau nilai penukaran. Pencetus dari teori ini adalah David Ricardo. Melalui teori ini, penukaran barang berlaku selama barang yang ingin ditukar masih dapat digunakan. Perpaduan antara teori keunggulan komparatif dengan teori kuantitas ruang yang kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan teori perdagangan internasional. Teori ini mengatakan bahwa keunggulan komparatif dapat diciptakan oleh suatu negara melalui kerja keras dalam melakukan penguasaan teknologi. Kemudian melalui perdagangan bebas, maka negara yang memanfaatkan teknologi ini akan lebih diuntungkan dalam persaingan mancanegara dibandingkan dengan negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam saja. Selain itu, penerapan teori keunggulan komparatif yang dilakukan melalui perdagangan internasional juga akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi suatu negara. Nah, kemudian pengertian produk life cycle atau siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah siklus hidup produk dengan tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari positif launching atau soft launch, perubahan dari target awal, kemudian akan mulai berjuang dan berkompetisi dengan produk-produk lain yang serupa. Sampai pada tahap persaingan dan kompetisi, produk yang memiliki tingkat penerimaan atau distribusi yang luas dan terkenal. Menurut Raymond Vernon, setiap produk memiliki siklus hidup tertentu yang dimulai dengan perkembangannya dan akan berakhir pula dengan penurunannya. Ada 4 tahap siklus hidup yang harus kita ketahui. Yang pertama, tahap perkenalan, yaitu tahap introduction, di mana proses ini produk merupakan bentuk awal dari siklus hidup produk, di mana produk ini mulai dipasarkan kepada halayak umum. Nah, pada tahapan pengenalan, produk yang dikeluarkan benar-benar baru dan keuntungan dari produsen masih sangat sedikit, serta pada tahap promosi mengenai produk tersebut biasanya dilakukan secara agresif. Kemudian ada tahap pertumbuhan. Di sini tahap di mana sebuah produk akan berkembang pesat karena masyarakat sudah mengenal seluk-beluk produk tersebut. Di tahap ini promosi tidak dilakukan secara besar-besaran lagi karena sudah banyak masyarakat yang sudah melihat dan mengenal produk tersebut. Kemudian yang ketiga, tahap kedewasaan. Nah, di tahap yang satu ini, produk akan mengalami penurunan karena beberapa faktor. Salah satunya karena banyak pesaing yang berdatangan, sehingga di tahap ini perlu dilakukan inovasi serta diperlukan lagi untuk melakukan sebuah promosi produk. Nah, kemudian yang keempat adalah tahap kemunduran. Nah, tahap ini di mana produk mengalami kemunduran. Pada tahap ini, sebuah produk harus diganti atau diganti dengan barang baru agar perusahaan tetap bertahan di pasar secara luas. Nah, kemudian macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ini adalah suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan dengan kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem tradisional ini adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, sistem ekonomi liberal atau kapitalis.
Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan yang memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Kemudian yang keempat, sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ini adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi pada sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Nah, kemudian sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem Pancasila ini dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan pada pihak swasta. Negara dapat membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi produk strategis tersebut. Jika kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja jatuh pada pihak yang salah, maka kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan tersebut akan sulit terwujud. Baik, kemudian elemen-elemen yang mempengaruhi lingkungan budaya suatu negara. Di sini ada 5. Yang pertama masyarakat, kemudian teknologi, ekonomi, kebijakan peraturan, dan politik. Kemudian cara-cara mengidentifikasi peluang pasar internasional. Yang pertama adalah menentukan pasar relevan. Kemudian yang kedua menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Yang ketiga menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Yang keempat menetapkan segmen pasar. Yang kelima menilai persaingan. Yang keenam mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Kemudian keuntungan dari e-marketing. Keuntungan yang dapat diberikan dengan adanya penggunaan e-marketing ini bagi perusahaan menurut Jamal yaitu mampu menjangkau berbagai konsumen dalam suatu lingkungan yang belum dipenuhi oleh pesaing. Yang kedua adalah target konsumen yang telah terbagi ke dalam kelompok dan mengembangkan dialog berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, transaksi bisnis secara elektronik dan dengan biaya yang rendah. Email dan data file dapat dipindahkan kepada konsumen yang terpilih atau semua konsumen dalam hitungan detik. Kemudian jalur proses penjualan langsung dari produsen ke pengguna tanpa harus melewati jalur distribusi klasik. Nah, kemudian dapat menambahkan produk untuk dipasarkan secara cepat dan melakukan perubahan dalam rencana penjualan dengan sangat cepat juga. Kemudian dapat melacak kegiatan penjualan yang sudah terjadi. Nah, langkah-langkahnya dan hasil yang didapat. Kemudian setelah itu dapat mengawasi pesaing. Lalu menciptakan dialog antara perusahaan dengan konsumen. Nah, yang terakhir dapat mendistribusikan program dan informasi tentang produk melalui email atau file transfer. Baik, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.